perempuan, khusus untuk kita perempuan di Papua. Ada sebuah buku yang saya tulis, judulnya adalah Inilah Sekelumit Papua. Di dalam buku itu ada satu bab khusus saya menulis tentang potret perempuan Papua. Judulnya adalah Perempuan Papua Antara Kerentanan dan Ketangguhan. Bicara tentang perempuan Papua, kita semua lihat bahwa di tanah Papua hampir di beberapa wilayah ada perempuan-perempuan ini menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang bekerja keras, perempuan-perempuan yang menolong suaminya untuk mencari nafkah, dan pada akhirnya keberadaan kami perempuan Tuhan ciptakan dan Tuhan ambil dari tulang rusuk laki-laki. Lalu Tuhan perintahkan kepada laki-laki untuk menjaga dan melindungi kami, karena diambil dari tulang rusuk. Tapi kemudian perempuan yang diambil itu diperintahkan menjadi seorang penolong bagi seorang laki-laki. Perintah jelas. Perintah itu diberikan langsung oleh Tuhan Allah kepada kita manusia sebagai pencipta kita manusia. Tapi pada realita hari ini, betapa beratnya tanggung jawab perempuan dalam rumah tangganya, di dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Dan saya sendiri melihat banyak sekali stereotip juga yang diberikan kepada perempuan. Perempuan itu kamu di belakang, perempuan kamu di dapur, perempuan kamu di atas kasur melayani suami, perempuan kamu harus cuci pakaian, perempuan kamu harus memasak, perempuan kamu harus memberi keturunan. Itu kodrat perempuan itu sudah jelas. Kodrat perempuan adalah bagaimana kamu harus mengandung, melahirkan, menyusui, memelihara anak-anak. Itu sudah kodrat, siapapun tidak bisa menambah. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu hubungannya dengan pengaruh utama gender. Kalau misalnya masak nasi, laki-laki bisa masak nasi. Kalau suruh bikin sayur, laki-laki juga bikin. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dirubah oleh siapapun, dan itu bersifat kodrati bagi kami perempuan. Dan perempuan akhirnya menjadi pekerja keras, menolong, membantu, meringankan beban keluarga. Harusnya hanya menolong suami, mungkin jual di kioska atau apa, tapi ini tidak. Perempuan justru menjadi tulang punggung keluarga. Ada beberapa wilayah adat yang saya lihat, dan saya ingin memberi sampel bagi kehidupan perempuan Papua di kampung-kampung, terutama di suku Sentani. Ketika kita bangun pagi, lihat siapa yang harus bergegas dari rumah. Dia tidur terlambat, bangun tercepat, ya. Jam 5 pagi sudah keluar dengan perahu untuk periksa jaring, untuk mancing, untuk pergi ke kebun, untuk pergi ke hutan. Lalu kembali harus ke pasar, dari pasar kembali memasak, dan luar biasa pekerjaan yang dilakukan. Si suami ini masih tidur. Nah, ini yang saya katakan bagaimana merubah perintah yang sebagai tulang rusuk tapi kemudian menjadi tulang punggung. Itu alasan saya karena itu tadi, lalu banyak pekerjaan ganda yang dikerjakan. Kalau di Sentani itu perempuan pergi periksa jaring, pergi ke kebun, mancing dan lain sebagainya. Di wilayah adat Tanimha misalnya di wilayah selatan, siapa yang pergi pangkal sawah? Perempuan. Di wilayah Lapago, siapa yang pergi ke kebun, ambil hipere, isi di noken, 2 noken yang dia gantung di kepala, 1 noken adalah anak kecilnya, 1 itu adalah isi makanan untuk keluarga.
satu itu adalah anaknya yang harus digendong. Betapa luar biasa kehidupan bagi perempuan Papua di tanah air. Nah, kesemuanya itu mereka lakukan itu sangat rentan dengan diri mereka, kesehatan mereka. Mereka punya waktu tidak ada untuk istirahat, mengakibatkan mereka rentan terhadap penyakit. Ini yang saya maksud. Kalau ada pertanyaan bilang rentan terhadap apa? Rentan terhadap penyakit, rentan terhadap kekerasan, karena dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengolah makanan, lalu tuntutan suami tidak bisa dipenuhi, maka kekerasan yang dia harus alami, baik kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan secara psikis. Nah, disinilah beban perempuan itu bertambah, lalu dia menyimpan, kemudian mengakibatkan penyakit, kanker payudara, kanker rahim, dan lain sebagainya. Terlalu banyak. Saya mengamati kehidupan perempuan di kampung-kampung, itu sangat prihatin. Sangat prihatin. Karena itu judul buku saya itu saya angkat dari kehidupan atau realita kehidupan perempuan di kampung-kampung. Bicara perempuan di kampung-kampung, ya mereka harus berhadapan dengan lingkungan, ya, harus menghadapi ombak yang begitu hebat, angin yang begitu kencang, ya, dia harus masuk. Dia harus jalan berkilo-kilo, pergi berkebun untuk bawa hasil kebun. Dan itu mereka semua lakukan dengan setia, dengan tulus. Nah, karena itu perempuan juga kami dari sisi budaya, perempuan pun pasti satu waktu akan kawin. Nah, ketika kawin, dia juga harus jadi berkat dalam keluarga suami. Kalau kita tidak dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup, pengalaman yang cukup, ya itu juga potensi konflik, potensi kekerasan. Jadi karena itu bagaimana perempuan rentan terhadap semua persoalan yang terjadi atas dirinya, baik sakit dan juga dia tidak memiliki waktu untuk bisa duduk, ya mungkin membangun mesbah doa dalam keluarga karena dia adalah tiang doa, perempuan adalah tiang doa. Jadi antara pelayanan jasmani dan rohani ini perempuan harus dia bisa bagaimana dalam keseimbangan itu dia harus melakukan. Karena itu ya saya juga berharap untuk dari sisi budaya kami juga menyerukan kepada kita sekalian supaya perempuan itu bisa dihormati, terutama perempuan Papua harus dihormati, dihargai. Dan untuk perempuan-perempuan kami harus meningkatkan kualitas diri kami. Ketika kita bicara tentang perempuan di kampung, maka pasti ada juga perempuan-perempuan yang keluar dari kampung diutus seperti kami hari ini ada di MRT, ada di ranah publik yang Tuhan utus dan kami jadi berkat. Kami harus kembali lagi untuk memotivasi, untuk mendorong, untuk menginspirasi kepada perempuan yang lain supaya tidak harus terus kita terkuntung dalam kebiasaan dan dalam lingkungan kita seperti itu. Karena itu perempuan Papua ini selalu juga saya bilang bahwa perempuan Papua itu adalah perempuan surga. Mengapa perempuan surga? Dari segala macam beban tetap perempuan kita hadir di mana saja harus menciptakan suasana surga itu mulai dari keluarga kita, kemudian kita keluar di lingkungan di mana kita ada, bahkan di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, supaya saudara-saudara kita yang lain datang itu mereka juga akan bisa mencontohi kehidupan kita sebagai perempuan Papua di atas tanah dan negeri. Perempuan Papua adalah perempuan surga karena perempuan harus bisa merajut dengan cinta kasih, harus bisa merajut kedamaian, ya. Kemudian setiap situasi itu kita juga harus hadir sebagai berkat, sehingga apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai penolong itu kita lakukan semua. Penolong itu kita kuat. Ya,
penjaga dan pelindung itu lemah. Laki-laki diambil dari debu, kemudian dibentuk. Karena itu mereka cepat rapuh. Perempuan itu yang kuat. Karena kita diberi perintah oleh Tuhan Allah pencipta kita itu sebagai penolong. Sebab seorang penolong itu pasti itu adalah orang yang kuat. Makanya diberikan tanggung jawab itu sebagai penolong. Kita juga bisa menjadi penjaga dan pelindung, ya. Tetapi laki-laki dikasih perintah hanya menjadi pelindung dan penjaga itu beda. Karena itu perempuan sebagai penolong pasti kita kuat, karena kekuatan kita itu Tuhan simpan dalam diri. Yaitu perempuan itu tegas, perempuan itu tangguh dalam segala sesuatu, tangguh menghadapi segala situasi dengan mental yang baja. Hanya perempuan yang lemah bisa menyerah, tapi kalau kita seluruh perempuan itu harus, saya berharap untuk kita harus betul-betul menjadi perempuan-perempuan yang menjadi penolong, karena kita adalah orang-orang yang kuat yang Tuhan berikan perintah pada waktu kita. Sehingga kita juga tadi saya katakan bagaimana perempuan sebagai tulang rusuk, tapi dia bisa merubah keberadaan dia itu sebagai seorang penanggung jawab dalam keluarga. Akhirnya saya katakan bahwa dia bukan saja tulang rusuk, tetapi dia menjadi tulang punggung keluarga. Suami, anak-anak mereka selalu tersenyum karena bagaimana perempuan dengan segala potensi yang Tuhan taruh, dia mulai mainkan peran itu, dan suasana surga itu tadi dia ciptakan di dalam keluarganya, di dalam kaum keluarganya, kampungnya, dan bahkan sudah di daerah. Sampai kita juga harus memberikan dampak itu kepada kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik kita yang kita cintai, yaitu Indonesia. Dan dalam rangka Hari Kartini, saya memberikan spirit ini, memberikan semangat. Perempuan Papua tetap harus kita bangkit menjadi tulang rusuk, tapi kita juga menjadi tulang punggung bagi keluarga kita. Dan akhir dari apa yang saya sampaikan, saya ajak untuk kita semua sebagai perempuan Papua yang ada di tanah Papua, anak Papua sebagai tanah Injil, nilai-nilai atau benih-benih Injil, cinta kasih di dalam kasih Kristus tetap kita akan tabur. Dan selaku Ketua Persatuan Wanita Kristen Indonesia Provinsi Papua, saya juga mengajak untuk seluruh wanita Kristen di atas tanah Papua di 29 kabupaten dan 1 kota harus bangkit menjadi tiang-tiang doa dan merajut kasih di dalam Kristus di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dimanapun kita berada. Tuhan berkati kita semua.